kita lihat bahwa perempuan itu benar-benar seperti manusia biasa gitu kan, karena terlalu banyak dibatasinya gitu. Terus yang kedua faktornya itu karena hilangnya kebebasan dari masyarakat Islam setelah meninggalnya Nabi, yang tadi diceritakan oleh Kak Oman itu, hilangnya kebebasan dari masyarakat Islam setelah meninggalnya Nabi dan dengan sahabatnya itu, dengan Khulafaur Rasyidin yang pertama itu karena setelah itu kan Islam sangat luas, sangat tersebar luas, dan kita tahu bahwa selain tradisi jahiliyah, maksudnya selain di Mekah atau wilayah Islam awal itu juga kuat dan mengakarnya tradisi jahiliyah, tapi juga di luar itu juga kan budaya patriarki itu kan sangat kuat gitu. Kerajaan-kerajaan sebelum Islam ada itu juga sangat kuat budaya patriarkinya, sehingga budaya-budaya ketika Islam datang ke wilayah-wilayah ini pun itu juga tidak membuat misalnya perempuan itu menjadi merdeka atau perempuan itu statusnya menjadi lebih bagus, tetapi juga malah semakin terpuruk gitu. Jadi kalau istilah Jamal Al-Banna itu, dia bilang lahirnya kekuasaan dinasti kerajaan yang otoriter dan despotik yang selalu mengutamakan kekerasan. Jadi setelah itu kan adanya perluasan Islam itu menjadi khalifah di mana-mana, menjadi khalifah itu sangat kuat budaya karena kekuasaan ya, sangat kuat budaya kelahiannya. Jadi istilahnya itu rebutan kepemimpinan, jadi bukan sesuatu yang feminin gitu loh istilahnya. Itu betul-betul ini banget patriarki banget gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor hilang dari kebebasan yang tadi dibilang oleh Jamal Al-Banna. Dan di masa itu, ironinya di masa itu, seperti yang tadi dibilang oleh Kak Oman, munculnya tafsir-tafsir klasik, munculnya rumusan-rumusan fikih itu terjadi di zaman itu. Makanya tak heran misalnya tafsir-tafsir klasik seperti yang salah satunya dicontohin oleh Oman tadi, tafsir Ibnu Katsir ya, terus tafsir At-Tabari dan lain-lain, itu dalam soal penafsiran ayat-ayat tentang perempuan itu sangat tidak adil gitu, sangat tidak adil. Meskipun sebenarnya untuk kasus-kasus lain misalnya ya nggak masalah, tapi yang ditonjolkan itu yaitu soal kuantitas itu. Jadi ketika misalnya ada soal-soal yang kuantitas itu kuat sekali, itu akan ditambahkan dengan hadis-hadis yang belum tentu misalnya benar tidak. Soal misalnya tadi soal kepemimpinan, kita mungkin teman-teman di sini pernah tahu tentang Fatimah Mernissi dari Maroko. Dia secara khusus hanya membahas soal hadis tentang kepemimpinan, dan itu dibilang oleh Fatimah Mernissi bahwa hadis itu benar-benar doin, karena di situ ada kesaksian dari Aisyah bahwa itu tidak Nabi itu tidak memaksudkan seperti itu. Itu ada kata-kata selanjutnya setelah hadis itu, dan itu juga konteksnya lagi-lagi nih konteks. Dia menjelaskan waktu itu soal kerajaan Persia yang waktu itu memang dipimpin oleh putri bekas rajanya yang memang waktu itu kondisinya itu lagi chaos. Jadi ketika Nabi ngomong seperti itu langsung digeneralisir aja oleh Abu Hurairah bahwa kalau perempuan memimpin itu jadi kacau semua, jadi kayak gitu. Belum lagi
ini soal Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tentang kepemimpinan tadi itu belum juga misalnya bahwa Nabi pernah mengatakan, kata Abu Hurairah, bahwa perempuan itu seperti kucing kalau nggak salah, dan apa yang kalau dia lewat itu akan batal sholatnya, kayak gitu. Jadi hadis-hadis itu tuh semakin memperkuat lemahnya atau ketidaksetaraan perempuan, atau istilahnya tuh ketidakadaan posisi perempuan tuh di dalam Islam. Nah, tapi kita tahu bahwa yaitu yang memang yang paling sangat terbuka atau sangat kuat ya, yang istilahnya tidak ada masalah itu memang dalam Islam itu dalam soal tasawuf itu semuanya itu betul. Nah, saya mengakhiri presentasi sebagai awal untuk diskusi kita. Seperti yang lagi-lagi nih Kauman, karena udah memulai soal perempuan ini, jadi memang kita kecenderungan pemahaman kita soal Islam itu memang sangat fikih minded gitu. Sangat fikih minded. Kita tidak mencoba untuk berani untuk, kalau udah fikih itu kan udah halal haram dan kita tidak bisa berdebat lagi karena itu udah dianggap selesai. Tapi kita tidak berusaha untuk melakukan kayak semacam keberanian dari diri kita itu untuk mengatakan bahwa apakah yang halal dan haram pada saat itu apakah masih misalnya relevan nggak untuk kondisi sekarang, misalnya kayak gitu. Dalam banyak hal kita nggak berani soal itu. Makanya dulu itu mungkin baru-baru sekarang aja dalam dunia Islam itu ada upaya atau ada keberanian untuk melakukan kembali ijtihad ya, atau itu merumuskan kembali fikih katakan, atau pegangan hukum kita. Tapi dulu kan sempat bahwa dunia ini sampai sekarang terjadi, kalau di beberapa dunia Islam itu sampai sekarang ditabuhkan sekali untuk berpikir secara bebas untuk merumuskan hukum apa atau pegangan apa yang relevan untuk kita, yang cocok untuk kita sekarang, khususnya misalnya terhadap yang kaitannya dengan isu perempuan, dengan ayat-ayat dengan isu perempuan. Sampai sekarang pun kalau suatu negara atau suatu daerah berbicara soal perempuan, itu yang paling mudah itu adalah yaitu kalau saya ngelihatnya itu ya mendomestikasi perempuan ya, dalam bentuk misalnya yang paling kecil itu adalah ya soal jilbab. Mendomestikasi buat saya, meskipun beberapa orang itu tidak, atau banyak yang tidak setuju dengan saya soal jilbab. Buat saya kalau soal jilbab, soal pilihan itu nggak masalah. Tapi kalau soal jilbab udah dilembagakan seperti misalnya dalam Perda atau yang sekarang jadi tren di negara di tempat di Indonesia, itu buat saya itu bahaya sekali, karena itu adalah pintu masuk untuk lebih luasnya lagi mendomestikasi perempuan secara betul-betul bukan kuat, betul-betul real gitu, betul-betul nyata. Kan habis itu perempuan tidak boleh ini, habis itu jadi akhirnya ngerentet kemana-mana gitu. Jadi dan penerapan soal jilbab misalnya adalah indikator yang paling gampang sekali untuk mengukur apakah misalnya Perda itu berhasil atau tidak dilaksanakan gitu. Jadi ini di beberapa daerah yang kebetulan Freedom Institute sendiri tempat saya kerja melakukan penelitian di 9 daerah tentang Perda ini, hampir semua Perda yang katanya berdasar pada yang namanya syariah itu semuanya
lebih mengatur pada soal, kata menurut saya, kalau buat saya adalah soal pribadi perempuan gitu. Dan itu saya merasa terganggu sekali kalau misalnya kita melihat bahwa ya Islam itu ya tidak seperti itu ya.